Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pokok aplikasi permainan. Sekarang kita masuk kepada unit 42. Oke, pada unit ini kita akan menambahkan objek enemy ya pada game kita. Yang dimana nanti si objek enemy ini akan selalu berusaha mengejar player, yang kemudian dia akan selalu berusaha mendorong player terjatuh dari platform tempat kita bermain. Oke, di sini nanti ada 6 langkah yang akan kita ikuti ya. Tapi sebelum itu, kita kembali dulu ke projectnya sendiri. Dari unit 1 lalu, kita sudah membuat si player di mana pergerakannya akan mengikuti rotasi dari focal point, kemudian geraknya pun mengikuti focal point. Namun di sini pergerakannya masih sangat ini ya, sangat tidak bisa dikontrol dengan baik ya. Hal ini mungkin terjadi karena speed dari rotasi ini yang sangat-sangat tidak friendly ya kalau mau dibilang ya, dan juga perputaran dari si apa namanya atau force atau gaya yang kita berikan kepada player ini kurang cepat. Ini mungkin kita perbaiki dulu di player, mungkin kita tambahkan speednya sekitar 20 gitu ya. Kemudian juga di focal point, di rotasinya kita tambahin jadi sekitar 80 deh. Oke. Nah kemudian di sini biar nggak nge-lag ya di FX Base, kita bisa uncheck dulu aja aktifnya biar awannya nggak kelihatan. Itu lumayan bikin nge-lag ternyata ya. Jadi sekarang kalau kita coba play, nah di sini mungkin pergerakannya lumayan lebih baik ya. Cuma ya tadi seperti itu. Jadi hati-hati ya. Di sini rotasinya lebih baik, tapi tetap aja kita memang harus membiasakan diri dalam proses pergerakannya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan teman-teman semua untuk coba tentukan sendiri untuk speed dari rotasi dan speed dari gaya majunya. Speednya mungkin jadi 20 atau 30, silahkan. Focal point rotasinya mungkin tambah lagi, silahkan. Oke, langsung aja kita menambahkan objek enemy di dalam game kita. Oke, jadi seperti sebelumnya, pada saat kita menambahkan objek player, kita akan menambahkan objek enemy, sama juga menggunakan sphere. Dan mungkin kita akan memberikan tekstur yang berbeda. Oke, game object, 3D object, kemudian pilih sphere. Kemudian mungkin posisinya sedikit saya pindahin di zoom ke arah Z sebanyak 6. Oke, nah posisinya di situ. Kemudian saya kasih nama enemy ya. Nah kemudian teksturnya juga saya kasih yang berbeda, mungkin saya kasih ini aja nggak apa-apa. Oke. Sama aja sih nggak apa-apa, mungkin saya kasih oke, nggak berkelihatan sih di bagian sini juga. Oke. Kemudian di sini kita akan memberikan namanya physics material ya. Physics material ini akan mempengaruhi bagaimana suatu physics dari game object bekerja, istilahnya apa ya? Istilahnya bagaimana sifat suatu objek dalam menangani fisik dalam game ini ya. Istilahnya di Unity ada physics engine ya. Istilahnya kita tahu ada gravitasi, kemudian ada percepatan, ada gaya, ada kecepatan dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin kalau kalian bisa bayangkan fisik material itu seperti suatu objek, mungkin ya objek karet atau bola bekel gitu ya. Istilahnya dia kan kalau kita pantulkan ke suatu lantai mungkin atau tembok, dia akan mantul kembali dengan kuat gitu ya. Itu karena memiliki material karet gitu ya. Nah, berbeda halnya kalau kita kelereng gitu ya. Pada saat kita lemparkan kelereng gitu ya pada suatu lantai atau tembok, mungkin gaya pantulnya nggak sekuat bola bekel gitu ya. Ini adalah fisik material. Jadi kita bisa memberikan fisik material itu terhadap suatu objek gitu. Nah di sini secara sederhananya adalah kita tinggal buat fisik materialnya dulu. Mungkin saya buat folder baru di course library, create folder physics material ya, karena ini berbeda dengan material ya. Kalau material kan untuk warna, sedangkan fisik material itu untuk fisiknya.
sendiri. Jadi di physics material saya klik kanan, create, kemudian cari sebentar. Dia ada di physics material ya. Seperti itu. Di sini kita kasih nama materialnya bouncy karena untuk mantul ya. Di sini kita tinggal bounce combine-nya kasih nilai multiply, kemudian di friction combine-nya biar aja average bounciness-nya. Karena ini bouncy-nya bakal bouncy banget, jadi kita kasih nilai 1. Ya, dynamic friction dan static friction kita biarin aja 0,6. Oke, satu lagi yang lupa saya tambahkan, di enemy kasih juga rigid body karena dia dipengaruhi oleh gaya ya. Rigid body seperti itu. Oke. Oke, sudah seperti yang ada di step 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat script, enemy script terhadap si sphere ini. Oke. Bouncy. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat si enemy akan mengejar player. Jadi langsung aja di sini enemy kita buat script baru dulu dengan nama script create shop enemy seperti itu. Pasang di sebagai komponen dari enemy. Oke. Enemy. Oke. Kita buka scriptnya. Nah, di sini hal paling pertama adalah kita akan memanggil dulu komponen rigid body-nya. Ya, enemy RB gitu ya. Karena sudah ada player RB, di sini enemy RB. Kita inisiasi si variable enemy RB dengan komponen dari rigid body-nya. Oke. Hal selanjutnya adalah kita ingin memberikan dia juga informasi bahwa si enemy ini nanti akan selalu berusaha mengejar player ya. Karena itu kita juga perlu memberikan akses terhadap hal itu. Jadi kita lihat lagi game object player. Satu lagi kita juga perlu suatu variabel untuk menyimpan kecepatan gerak dari enemy-nya ini, speed enemy. Itu aja nggak apa ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita ada variabel untuk menyimpan speed pergerakan dari si enemy. Kemudian kita sudah mendeklarasikan variabel enemy rigid body, dan juga kita mendeklarasikan variabel game object bernama player. Sekarang kita inisiasi si variabel player ini dengan game object playernya ya. Ingat di sini saya kasih nama player, langsung aja layer dengan menggunakan game object.find, sama halnya pada saat kita akses focal point yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Layer seperti itu. Oke, hal selanjutnya adalah kita buat suatu metode di mana juga sama halnya dengan player, dia akan kita akses dengan memberikan force ya. Nah, di sini perbedaannya adalah arah dari force atau gaya yang akan kita berikan adalah jarak antara posisi player dikurangi dengan posisi enemy saat ini. Yang kemudian kita kasih metode dengan nama normalize ya, atau function ya. Normalize ini fungsinya adalah seakan-akan kayak kita gambar garis gitu ya. Jadi kita kayak narik suatu garis gitu ya antara si jarak antara player kemudian dengan si enemy ya. Jadi kemudian jadi normalize ini adalah vector keeps the same direction but its length is 1.0, forcing the enemy to try and keep up ya. Jadi intinya di sini kita kayak menggenerate suatu vektor garis ya, suatu vektor panah yang menunjuk dari enemy ke player. Nah, ini fungsi dari kenapa kita butuh posisi dari player dan juga posisi dari enemy saat ini. Ya, di sini ada pengurangan ya. Kemudian normalize ini akan menggambarkan vektor tadi ya,
antara satu posisi vektor dengan vektor yang lain dinormalize, maka di situ length-nya adalah 1.0 tetap. Ya, jadi arah dari force-nya, arah dari gayanya adalah titik-titik ini yang dinormalisasi, yang kemudian dikali dengan speed. Oke, biar nggak bingung, sebenarnya kalian bisa aja coba googling, cari di manual reference-nya. Oke, langsung aja kita implementasikan di sini di bagian script-nya. Enemy RB dot add force, ya, kita akan menambahkan force, yaitu berupa informasi player dot transform dot position, ya, dikurangi dengan transform dot position dari enemy RB, ya, dari enemy-nya. Yang kemudian kita tambahkan normalize dot normalize, ya, return this vector with magnitude of 1. Oke. Yang kemudian kita kalikan dengan speed enemy, seperti itu. Speed enemy-nya belum ada, jadi sekarang kita coba play dulu. Oke, sekarang saya coba tambahkan speed-nya perlahan. Oke, sembari saya coba bergerak. Pergerakannya memang terlalu cepat makanya. Ya, mungkin di sini saya kasih nilai manual aja dulu 10 gitu. Kemudian player saya masih terlalu kencang kayak malah. Speed playernya saya coba jadiin cuma 10 deh. Oke, di sini kita bisa lihat. Sekarang kalau saya bergerak, ternyata gaya dorongnya kuat banget ini. Speed dari enemy-nya saya kurangin lagi deh, jangan 10, mungkin 5 aja. Kemudian player saya jadi 15. Oke, sekarang saya coba gerak lagi. Kontrolnya lumayan rapat juga ternyata. Oke, ini kayaknya saya jatuh-jatuh sendiri terus dari tadi. Oke, nah, bisa dilihat di situ pergerakan dari enemy-nya udah ngikutin posisi kita terus ya. Cuma di sini saya dari tadi jatuh-jatuh sendiri, belum kebiasa dengan kontrolnya. Kayak gini ya, bisa kalian lihat. Oke, di situ si enemy berusaha terus-menerus mengejar kita. Oke, dan dia berusaha ngedorong kita ya. Ini 5 terlalu lama juga sih, tapi gak apa-apa. Oke, saya coba diam. Dia juga jadi bodoh kayak maksudnya. Cuma muter-muter kayak gitu ya, gak bisa ngedorong ya. Oke, nah seperti itu ya. Oke, sekarang musuhnya sudah berusaha mengejar kita, namun di situ dia spawnnya masih terus-terusan di posisi yang sama ya, karena memang kita belum menambahkan script untuk spawn. Tapi sebelum itu, biar lebih rapi kelihatan scriptnya ya. Kalau kan kayak gini kan masih terlalu kotor kelihatannya ya. Jadi di update kita buat suatu variabel baru ya, vector3, variabel vector3 dengan nama look direction. Jadi variabel ini berfungsi untuk menyimpan arah yang dibutuhkan untuk si enemy dalam bergerak ya. Jadi kita simpan aja ini di sini, kemudian ya ini saya ganti jadi look direction. Jadi biar kelihatan lebih rapi aja. Oke, sama aja ya. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi. Intinya adalah dengan menambahkan variabel ini, codingannya jadi lebih kebaca ya, look direction. Jadi kita tahu bahwa si enemy ini akan membutuhkan variabel look ke arah mana. Ternyata look direction itu adalah hasil pengurangan dari posisi player dengan posisi bola atau enemy saat itu yang dinormalisasi. Oke. Nah, kemudian di step selanjutnya kita akan membuat suatu spawn manager. Ya, seperti biasa, kalau kita ingin membuat spawn manager, maka kita perlu prefab enemy. Oleh karena itu, kita akan buat dia sebagai prefab. Sebelum itu, di course library, kita klik kanan, create folder prefabs. Kita buat
folder prefabs. Kemudian enemy-nya saya tarik ke folder assets di dalam prefabs, otomatis dia jadi warna biru ya. Jadi ini sudah saya bisa hapus. Oke, si enemy sudah jadi prefab. Sekarang kita akan buat suatu empty bernama create spawn point ya. Jadi kita akan buat namanya spawn manager dari empty. Ke kanan di hierarchy, kemudian create empty, kasih nama spawn manager. Spawn manager. Oke, nggak masalah, biarin aja posisinya di 006. Kalau mau di reset juga nggak apa-apa. Kemudian buat script dengan nama spawn manager juga ya, yang kemudian kita akan menginisiasi suatu variabel ya, yang akan menyimpan game object bola. Game object enemy-nya ya. Spawn manager kita buat scriptnya dulu, klik kanan di folder script. Bukan folder ya. Klik kanan, create script spawn manager. Kemudian ditunggu spawn manager di drag drop ke dalam game object spawn manager. Kemudian kita buka spawn managernya. Hal paling pertama kita akan inisiasi atau deklarasikan dulu variabel public game object dengan nama enemy prefab ya, enemy prefab. Save. Kemudian habis di save spawn manager, kita masukkan game object enemy prefabnya ke dalam situ, enemy ke dalam enemy prefab. Setelah itu kita akan menginstansiasi enemy prefab itu ke dalam game ya. Seperti biasa, langsung aja di start. Ingat nama metodenya atau functionnya adalah instantiate. Kemudian yang kita instansiasi adalah enemy prefab dengan lokasi saat ini adalah transform dari parentnya. Sebenarnya posisi saat ini memang di 006 ya, posisi dari spawn manager di 006, tapi nggak apa-apa, kita ikutin script di sini aja. New vector 006, kemudian kita akses transform.rotation dari enemy prefabnya. Di komanya kok nyasar. Sekarang langsung aja saya coba play. Sama kayak tadi sih sebenarnya ini jadinya ya. Jadi muncul langsung di titik 006. Kemudian udah lebih baik pergerakan saya sekarang. Masih sulit. Nah, tapi intinya adalah ternyata saya jatuh. Intinya adalah sekarang spawn manajernya udah ada, namun sekarang bagaimana caranya agar spawnnya itu random ya. Lihat bahwa kita punya fitur dengan nama random range ya. Ini ingat kita punya function atau metode dengan nama random.range. Jadi kita akan menerapkan hal itu di dalam script kita. Mungkin kita coba ngukur dulu dah ya. Kalau kita lihat ini 006 ya, masih sekitaran sini. Kalau saya tarik lagi 9 masih aman sih, bisa aja 10 sebenarnya ya. Kalian perhatikan di bagian Z di situ ya, defaultnya adalah di 006, kita bisa aja taruh di 009 ya. Kita akan memberikan variabel -9 sampai 9 sebagai variabel nilai untuk random node range kita. Oleh karena itu langsung aja sekarang saya buat variabelnya. Private float spawn position. Saya kasih nama variabelnya spawn post. Tadi spawn postnya langsung kita kasih nilai 9 ya. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan variabel baru lagi dengan nama spawn post x dan spawn post y ya, untuk penentuan istilahnya
nilai posisi di X dan nilai posisi di Y untuk enemy-nya. Load spawn pos Y. Di sini spawn pos X kita akan inisiasi dengan nilai seperti ini, random.range ya, minus spawn pos, dan maksimumnya adalah spawn pos. Ingat untuk nilai float itu dia inklusif ya, minimaxnya. Kemudian ini juga sama, random.range min spawn pos max spawn pos. Oke. Nah, kemudian di sini langsung aja untuk posisi di prefab ya, kita langsung aja bisa ganti si random posisi, kita berikan variabel baru lagi dengan nama vector3 random pos ya, untuk menyimpan nilai spawn pos X dan spawn pos Y. Jadi new vector3 spawn pos X, spawn pos Y, di Z 0 gitu ya. Oke, karena kita nggak perlu dia terbang kan ya. Oh sorry. Oke, sedikit pembelajaran tambahan ya. Ingat bahwa di Unity itu Y-nya yang atas ya. Jadi kita perlunya justru sumbu spawn pos X dan spawn pos Z ya, bukan spawn pos Y. Jadi nanti kalau saya biarin codingannya seperti ini, dia malah nongolnya di atas langit gitu. Oleh karena itu, saya perbaiki ini spawn pos X dan spawn pos Z ya. Kemudian saya ganti ini jadi Y-nya 0, ini spawn pos Z. Oke. Nah, kemudian kita gunakan random pos ini sebagai posisi instansiasi dari enemy yang baru. Oke. Sekarang kalau saya play, maka posisi spawnnya akan berbeda-beda tiap kali saya play baru ya. Ini memang kita belum memberikan fitur tambahan, yaitu untuk instansiasinya secara random berdasarkan interval waktu. Tapi kalau bisa lihat di sini, setiap kali saya stop play, posisi spawn dari enemy-nya berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang si enemy-nya sudah bisa spawn secara random. Nah, jadi biar lebih rapi, kita akan buat metode khusus untuk proses spawn-nya sendiri. Jadi kita buat metode ya. Ini artinya siapa sih kalau kita nggak pakai void generate spawn point kayak gitu ya, mungkin ya namanya. Tapi biar sama spawn position deh, biar sama ya sama tutorialnya. Spawn position. Oke, kita nggak perlu parameter di situ. Langsung aja variabel-variabel tadi kita bawa semua ke dalam sini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini generate spawn position merupakan metode sendiri, tapi kita ingin ada nilai balikan ya. Jadi di sini di metode ini kalau kita pakai void kan dia nggak ada nilai return value-nya ya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah suatu vector3 sebagai variabel penentuan lokasi spawn point dari enemy ya. Nah, pada saat kita buat dia sebagai metode baru, kita harus mendeklarasikan juga tipe data balikannya ya. Ingat bahwa kita butuhnya adalah vector3. Jadi langsung aja kita pakai private karena memang nggak butuh diakses dari luar. Kemudian saya kasih vector3 sebagai nilai balikan. Nah, namun di sini dia akan muncul error ya, karena belum ada return value-nya. Ingat bahwa di sini kita sudah tentukan ada random pos sebagai variabel vector3 yang menyimpan informasi random posisi yang baru. Nah, karena itu saya langsung aja tinggal tulis return random pos. Oke, maka di sini errornya hilang. Dan kemudian di start saya bukan manggil random pos lagi, tapi yang saya panggil adalah si generate spawn position. Ya, tapi karena ini berubah metode, saya harus pakaiin
uh, kurung buka tutup ya, karena ini method atau function yang sudah menyimpan informasi spawn point yang baru. Oke, ini sebenarnya memiliki fitur yang sama yang sebelumnya ya, cuma sekarang jadi lebih rapi. Ya, di sini saya masih cuma berusaha kabur dari bola kecil yang berusaha mendorong saya keluar. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau setiap kali saya play sekarang spawn point-nya berbeda. Memiliki posisi-posisi yang di random ya berdasarkan nilai 9 ya, spawn post minus 9 dan 9. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir pertemuan kedua, di mana kita sudah menambahkan fungsi enemy spawn pada random location di floating island kita. Kemudian di sini enemy-nya berusaha mengikuti player. Kemudian sparse bunch of each other. Jadi di sini ada yang saya lupa, mungkin saya terapkan di sini ya. Di enemy ya. Kita bisa lihat di bagian spare collider di situ ada fisik material ya. Jadi kita bisa masukkan si fisik material yang sudah kita buat tadi itu ke dalam fisik material. Jadi kalau saya masukin ini ya di spare collidernya, kemudian saya coba klik play. Oke. Nggak terlalu kentara sih sekarang ya, tapi intinya dengan penambahan spare collider ini seharusnya dia akan membuat kita membal jauh ya, atau kayaknya di player saya perlu tambahin juga deh si bounce ini. Saya coba dulu ya. Oke. Nah, oke itu. Jadi kita harus sama-sama bouncy. Jadi sekarang saya kelihatan di situ ya dengan menambahkan bouncy tadi. Jadi saya kayak kedorong gitu. Ya sebenarnya sama-sama kedorong sih ini. Cuma karena mungkin di sini saya objeknya lebih besar jadi kelihatan lebih kedorong gitu. Lebih lebih kerasa game saling dorongnya ya. Oke, di sini saya jatuh lagi. Nah, intinya itu ya. Jadi ingat untuk menambahkan si fisik material bouncy itu ke player dan juga ke enemy biar kelihatan saling dorongnya ya. Oke, nah kemudian kita sudah belajar tentang fisik material tadi ya, defining vectors in 3D space. Kita sudah ngebuat bagaimana untuk menentukan vector spawn point dari enemy-nya. Kemudian kita sudah menormalizing value. Ya, kita sudah menentukan jarak posisi antara player dengan enemy menggunakan normalizing juga. Kemudian kita sudah membuat metode dengan return value. Jadi di sini di bagian generate spawn point metodenya kita kasih return value vector 3 ya, karena kita membutuhkan variable vector 3 sebagai inputan untuk instansiasi enemy prefab-nya. Ya, kelihatan lebih rapi ya metodenya walaupun fungsinya sama ya. Fungsi scriptnya sama untuk spawn manager, tapi sekarang jadi lebih mudah dibaca. Oke. Jadi demikian untuk pertemuan kedua. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya, di mana nanti si player bisa melawan enemy-nya dengan menggunakan power ups. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.